Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan nge-review lagi sebuah produk. Jadi ini produk terbaru dari Motorola ya teman-teman ya. Kalau kemarin kita sudah nge-review XR P3688. Nah ini penerusnya dari XR. Jadi XR ini P3688 ini udah discontinue. Padahal barangnya bagus ya. Jelas kalau ada penerusnya pasti akan lebih baik. Nah ini adalah Motorbo Motot RBO. Di sini tulisannya seperti itu ya, bukan Motorbo tapi Motot RBO atau salah ketik atau gimana nggak tahu. Nah pokoknya tulisannya seperti itu ya. R2 136 sampai 174. Jadi di VHF ya teman-teman ya. Dan ini juga sudah DMR dan analog. Jadi bisa DMR, bisa analog ya. Tapi sebelum kita nge-review, ya ini dia boxnya beda lagi ya tuh, seperti ini ya teman-teman ya. Dia untuk tekstur dari boxnya ya. Kalau yang lama kan gini. Nah, yang lama gitu, Motorola-nya ada M gitu. Nah ini yang baru seperti ini. Jadi untuk R2 ini udah desainnya udah beda ya. Jadi ada seperti gelombang gitu ya, gambar gelombang ya. Kemudian di sini ada tulisannya Motorola Solution. Oke, sebelum kita nge-review ya, kita uprak-uprak, kita ngopi dulu teman-teman ya. Seruput dulu kopinya. Bismillah. Mantap, sekali lagi. Oke, langsung aja kita review produknya teman-teman ya. Motorola R2 seperti apa barangnya. Dan kemungkinan besar ini kita nggak bisa full ya, mau ngetes power karena ini kayaknya konektornya beda. Nggak bisa masuk, tapi nanti kita coba aja untuk ngetes modulasi sejauh mana dia bisa dibandingin dengan P3688 ke Pak Pri ya. Nanti mudah-mudahan Pak Pri ada, nanti kita akan coba. Jaraknya antara sekitar 4 kilo juga, sama dengan kemarin teman kita yang ada di Maguwo, ini sementara ada di Giwangan sana di terminal. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana, kita langsung review produknya. Terima kasih sekali lagi buat PT Harisma Jakarta yang udah nyiapin Motorola-nya untuk kita review. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia dosnya ya. Motorola, di sini tertulis motor ya, mungkin Motorbo tapi ada T-nya di sini ya. Apakah Motorbo atau Motot RBO ya? Nah itu seperti itu. R2 sama tuh teman, bukan salah ya, di sini tulisannya seperti itu memang. Mod OTR BO ya, R2 seperti itu. 5 watt di VHF ya. Jadi ini sudah DMR dan analog ya, bisa DMR bisa analog. Tapi sekali lagi buat teman-teman kalau yang mau analog, yaitu tadi Anda harus register atau lisensinya Anda harus bayar supaya softwarenya itu bisa buka ke analog seperti itu. Oke, ini di barangnya seperti ini teman-teman ya. Perbedaannya dia di PTT ini ada cekung segini, kemudian ini gripnya bagus ya, untuk kita tekan lebih nyaman lagi untuk yang R2 ini. Kemudian ya lebih ramping lagi ya kayaknya ya. Di sini tertulis apa ini? Kelihatan nggak ya? Ya model AZH11J, terus di scan gitu ya. Ya panjang banget ya. Oke. Nah ini ada barcode, bisa di scan apa nanti hasilnya ya. Kemudian di sisi sebelah kanan itu ada combo, gambarnya combo ya, tapi dalamnya ternyata tidak combo. Dalamnya itu ada 2 jack, ada jack mikrofon sama jack headphone. Seperti itu teman-teman ya.
Di situ ada logo digital ya. Di sini ada micro USB untuk data ya, micro USB untuk data di sini. Ini kita bisa buka, nanti tarik aja seperti P3688 ya. Ini lubang antenanya ya, dan ini untuk dialnya, ini untuk volume dengan on off ya. Ini tulisannya R2, Motorola R2. Oke, kita buka lagi di sisi bawahnya, HT-nya ada apa ya. Ini dia baterainya. Ya, ini dia baterainya, menggunakan 2300 mAh dan tegangan masih 7, ini tegangan 7,2 volt ya, maksimal 8,4 volt. Ini maksimal ya, 8,4 volt. Oke teman-teman, kalau dilihat dari hati-hati seperti ini pasti irit baterainya ya. Enggak seperti yang C2660 ya, SIR C2660 itu agak sedikit boros ya baterainya dibandingkan yang SIR P3688, apalagi ini mungkin lebih irit lagi. Nanti kita akan tes ya seperti apa, karena 3688 itu irit banget ya. Oke teman-teman, ini dapat antenanya. Nah, ini antenanya seperti ini. Kita buka dulu ya. Pokoknya namanya Motorola itu semuanya satu-satu dibungkusin ya teman-teman. Satu-satu ada serial numbernya. Jadi kalau untuk antena itu numbernya ini ya. Jadi ada part numbernya. Seperti kita beli kendaraan itu dia juga seperti itu modelnya. Ada antenanya itu part numbernya apa ya. Kemudian baterainya. Sampai di belt clipnya juga ada teman-teman. Ini belt clipnya ya. Belt clipnya ada serial numbernya juga ini ya, PML N4651A. Nih modelnya seperti ini teman-teman ya. Oke, nggak pakai baut, langsung di lock aja. Nice. Kemudian kita dapat juga untuk, ini ada kartu garansi dan petunjuk singkat ya, reference guide, quick guide ya. Nah ini ada adapter. Ini adapter juga ada serial numbernya teman-teman ya. Tuh, nih part numbernya. Jadi adapternya ini. Kemudian ini chargingnya. Ini juga ada serial numbernya. WPLN sekian ya. Itu serial numbernya untuk charging. Jadi komplit banget ya. Nah ini chargingnya. Desktopnya ya. Desktopnya itu antara C2660, kemudian XIR 3688, dan ini itu modelnya model begini teman, tapi beda-beda ininya pinnya ya. Pinnya itu beda-beda, jadi nggak bisa sama-sama, karena yang jelas setiap produk itu, setiap bahan itu ada serial numbernya, sehingga nggak bakalan ketukar-tukar. Jadi kalau Anda misalnya ganti untuk desktopnya, Anda harus cek serial numbernya ya. Serial numbernya untuk yang R2 pakai ini ya, kayak gitu. Ya sama ketika Anda mungkin di kendaraan mau ganti filter oli, misalnya antara mobil ini dan yang lain, misalnya antara Toyota Hilux dan misalnya Hilux double cabin sama Hilux yang biasa, nah itu mungkin beda, itu kan ada serial numbernya itu teman-teman. Seperti itu, contoh aja ya. Kalau kendaraan dan mungkin seperti alat berat juga seperti itu, macam-macam teman-teman ya. Jadi setiap produk itu mempunyai serial number sendiri-sendiri, tidak sama, sehingga produknya nggak bakalan ketukar, mesti pas dipasangkan di produk tersebut. Oke, kita taruh dulu ya untuk dosnya ya. Namanya juga barang Sultan ya. Semuanya serba mantap ya, dosnya mantap, produknya mantap ya. Ini kita pasang ya. Jadi ini penerusnya, sekali lagi ya teman-teman, ini penerusnya dari
SCR P3688. Jadi P3688 itu sudah discontinue, diteruskan oleh R2 ini ya. Nah, di sini ada tulisannya Made in Malaysia VHF 13 berapa ini? 332 ya. Sampai 174. Kecil banget tulisannya, teman-teman. Nah, yang Motorola itu seperti ini, teman-teman ya. Dia inner aja ya, jadi inner aja sampai ke atas ini. Inner top ya. Groundnya itu nggak ada, teman, groundnya. Jadi groundnya itu mungkin Anda harus bodinya di mana? Bodinya plastik semua. Anda harus cari dari dalam ya. Jadi ini inner semua, teman-teman, sehingga ketika kita mau ngetes itu ya agak beda-beda ya. Tapi ya nggak apa-apa, teman-teman ya. Dia kadang-kadang itu ada di tengah ya, itu innernya di tengah, ada di pinggir, ada di pinggir sini samping ya, terus ada di ya posisinya beda-beda setiap produk ya. Ini kebetulan yang di tengah nih, taruh aja. Ini kayaknya juga akan sulit kalau kita mau ngetes ya, teman-teman, karena sempit sekali untuk posisinya. Konektor itu bisa masuk apa enggak ya untuk BNC yang akan kita tes nanti. Tapi nggak apa-apa. Ya, oke. Kita hidupkan, teman-teman. Di sini ada beberapa memori sudah saya input. Jadi untuk kualitas audionya jangan khawatir. R2 ini juga oke ya. Receive juga oke. Kita coba. Kita coba. Partisipasi 73. Nah, ini kebetulan ada net OLY ya saat ini. Masih berlangsung ya, cuman saya nggak bisa dengerin netnya. Jadi kita nggak bisa dengerin netnya ya, teman-teman ya. Oke, kita akan ngetes apa, teman-teman ya. Modulasi aja dulu ya. Saya akan tes modulasi. Nah, ini dia. Kita coba tes modulasi ya, teman-teman. Antara Motorola R2 dan Motorola Motorbo P3 Motorbo lagi. SCR P3688 dengan Motorbo R2 ya. Oke, kita coba aja ya. Kita tes. Ntar kita coba tes. Nah, ini mikrofon saya deketin ya. Mikrofon sudah dekat dengan receiver di sini ya. Kita akan tes ya. Kita coba R2 dulu. Tiga dua satu. Ini Motorbo R2, Motorola R2. Ini kita coba SCR P3688. Ini R2. Ini kita coba R2 AGC on. Ini Motorbo XR P3688. Ini kita coba untuk R2. Ini P3688. Oke, teman-teman. Jadi kualitasnya oke untuk R2 kenceng ya. Dan ya ini menurut saya, perasaan saya ya. Kalau disuruh milih nih audio ya. Ini audio ya. Jadi audio mic. Itu ke P3688-nya kok lebih kempel gitu ya. Maksudnya 3688 itu gimana ya? Kayaknya lebih oke banget. Ini masuk ke treble ya, treble. 3688 itu dia kempel gitu ya. Ini juga loud and clear, teman-teman, loud and clear. Cuman dia treble, cenderung ke treble mid high ya untuk
sebuah R2 ini. Tapi nggak apa-apa, memang kualitasnya kan nggak bakalan sama dengan yang lain-lain ya. Mungkin EAC 266 juga beda 660 dengan yang P3688. Tapi memang P3688 itu audionya beda ya, beda bener ya. Oke banget gitu. Tapi nanti kita akan tes ya, coba saya akan tes ke Pak Bri tapi nanti ya kita coba. Tapi ini saya akan tes dulu ya teman-teman, apakah konektor ini bisa masuk ya. Kalau konektor kita ini bisa masuk, saya mau ngetes resipnya gitu ya. Tapi kalau nggak bisa masuk ya sudah. Mau di apa teman-teman ya, karena itu dalam banget ya. Nggak bisa teman-teman ya. Tuh, nggak bisa masuk. Ini terhalang oleh plastik yang ada di sini. Nggak bisa masuk teman-teman tuh. Kalaupun ini saya masukin pakai ini pun kemungkinan juga nggak connect ya, karena itu dia posisi di tengah. Ini jarumnya di sini ya. Dia lubang ya, nggak bisa kita berbuat apa-apa untuk mau ngetes ini, karena konektor yang kita punya juga nggak sama ya teman. Mungkin kalau ada konektor yang seperti ini ya, kemudian dia padat ya, padat tengahnya seperti ini, masuk tanpa ada ini, nah itu mungkin bisa masuk ke dalam sini, cek gitu ya. Ya itu baru bisa kita ukur. Tapi ini kita nggak bisa ukur, nggak apa-apa. Sekarang saya akan coba untuk menghubungi teman saya ya. Mudah-mudahan Pak Bri beliau ada sehingga saya bisa ngetes RX sama. Oke teman-teman, sambil kita nunggu rekan kita Pak Bri ya, saya akan coba memperlihatkan kepada Anda perbandingan antara R2 dengan P3688 ya. Untuk dari samping itu lebih tipis sedikit ya untuk R2 nya. Dari atas kita lihat ya, jelas ya. Untuk R2 lebih kecil sedikit. Untuk baterai ukurannya sama teman-teman ya. Baterai mungkin malah lebih besar sedikit R2 ini. Kalau lihat dari konstruksi baterainya ya. Kalau dari depan kelihatan ya. Untuk R2 ada sedikit ramping dikit ya. Untuk R2 bentuknya tidak terlalu melebar. Sementara kalau yang P368 agak lebar ya, seperti itu. Nah untuk PTT juga kelihatan. Untuk yang R2 itu lebih ergonomis ya, lebih menyesuaikan posisi tangan kita untuk menekan ya. Sementara kalau yang P3688 dia rata seperti ini ya. Oke. Nah dari sisi belakang kita lihat sendiri untuk bel clipnya ya. Tuh, untuk R2 sangat besar ya. Oh, berarti untuk ngecasnya kayaknya hampir sama. Cuman karena perbedaan dari baterai, saya nggak tahu apakah bisa sama masuk ya. Kalau bisa sama masuk ya kemungkinan bisa saling pakai untuk yang R2 dan P3688 ini. Kita lihat ya untuk bel clipnya sangat lebar sekali buat yang R2. Ini artinya cengkeramannya atau posisi kita misalnya taruh di ikat pinggang atau apa tuh lebih kuat ya, lebih rigid ya, lebih stabil gitu ya, sehingga nggak mudah lepas, nggak mudah jatuh karena dia lebih lebar. Jadi cengkeramannya lebih kuat daripada yang daripada yang P3688 seperti itu ya. Oke. Kemudian dari antenanya lebih panjang sedikit ya untuk yang R2 ya, panjang dikit lah ya, udah sedikit sekali kok ya, nggak terlalu berbeda ya. Tapi nanti kita lihat pancarannya seperti apa, karena ini saya belum ada konfirmasi dia Pak Bri. Kita tunggu sebentar lagi ya. Oke teman-teman, ini Pak Bri sudah siap ya. Kita akan coba tes ke beliau ya. Kita coba mancar ke Yankee Bravo Victor Sierra Yankee. Kita pakai low power dulu ya. Ini low power atau high nggak tahu nih.
Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Coba. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Oh, apa bisa didengar ini Pak Pri ganti? Oh, saya pakai monitor dua ini, yang satu kerungu, yang ini yang saya untuk ngetes nggak kerungu ya ganti. Nah, ini baru dengar, Bisa ya? Yo, pakai antena luar kedengaran, antena dalam nggak kedengaran ya Pak Pri? Antena dalam nggak kedengaran, tapi antena luar kedengaran. Ini saya diterima berapa ganti? Di dalam, tapi kalau saya arahkan dapat Pak Pri, bisa kedengaran. Diterima berapa ganti? Dengar Pak Pri, tapi putus-putus saja kebanteran ngomongnya, kedengaran. Ini saya diterima berapa ganti? Terbaca begitu, tapi ya dibanding yang di kemarin itu ini lebih kecil, gimana ganti? Kemarin kan di luar. Coba tak rubah powernya, bisa terbaca berapa ya? Tak rubah power ganti? Ini sudah bulan dulu, ini sudah gede, seperti ganti. Oh iya, tapi Pak Pri putus-putus ya. Coba tak rubah power ya sebentar. Oke ya, oke, dirubah powernya enggak benar. Demikian, ini yang terakhir mantap tadi, kalau mau dirubah power itu bilang dirubah power sudah lebih mantap begitu. Kalau yang dicari itu yang tidak Zulu sudah dirubah ganti. Sudah ini bagaimana yang ini sekarang ganti? Kenapa putus-putus Pak Pri? Kenapa ganti? Sudah ganti. Oh, udah jelas ya. Oke, saya coba radio yang satunya ya Pak Pri. Bandingkan dengan yang satu ya, radio satu sebentar, saya coba ganti radio. Dibanding sebelumnya sudah oke, ini lebih jelas. Begitu, ganti radio lagi silakan. Kita pakai CRP 3688. Yankee Zulu, Yankee Bravo to Victoria Yankee. Oke, Yankee Bravo to Victor Sierra Yankee Charlie itu India Zulu, ini gimana ganti? Tapi modulasinya lebih kencang yang tadi sebelumnya. Modulasinya lebih kencang yang tadi. Low power. Oh, ini kalau low power bisa dengar Pak Pri ganti? High power. Nah, ini high power. Jadi modulasinya bagus yang tadi ya, kencang yang tadi ganti? Kalau modulasinya ada agak beda sedikit ya. Yang sebelumnya tadi lebih ada meternya lebih nampak, begitu perbedaannya di situ. Oh ya, GSL. Tak rubah lagi yang tadi ya, sebentar Pak Pri. Kita rubah teman-teman. Pakai R2. Ya ini kembali pakai yang tadi Pak Pri. Pakai yang ini ganti. Oh lebih oke ganti. Oh ya GSL. Ya R2 lebih bagus. Sama-sama Motorola Pak Pri. Sama-sama Motorola, tapi ini yang terbaru, Motorola yang terbaru ganti. Lebih empuk ya, lebih empuk, modulasinya lebih
ada nada halonya juga nampak begitu. Oke, kiasal. Oke, Pak Pri, berarti jos ya. Berarti memang lebih jos lagi ganti? Oh ya. Oke, kiasal. Sebentar, saya coba pakai radio, pakai antena luar ya, tapi bukan radio ini. Saya coba pakai antena luar, saya tes ya. Nah ini Pak Pri, piye ganti? Ini sinyalnya tambah kenceng, modulasinya tidak sampai udah oke, tapi sinyalnya tambah kenceng ganti. Ya ini pasti suaranya bagus yang tadi toh, kalau ini biasa ganti. Betul. Tapi kalau sinyalnya bisa full ini ganti. Antena luar Pak Pri, antena luar ini. Saya pakai antena luar, jadi saya pakai Bofeng low power antena luar. Tapi kalau saya pakai Motorola ya mungkin kenceng ya. Saya coba ya Pak Pri ya. Ya, itu Motorola. ini masuk tenang nih sinyalnya sudah blok. Langsung blok di radio begitu ya. Silakan yang dicari itu yang dulu yang di Bravo. Kita coba Motorola tuh. Nanti kita bandingkan dengan radio Cina. Biar ke Pak Pri kaget nanti ya. Biar Pak Pri kaget nih. Suaranya kenceng banget pasti. Ya Pak Pri, ini baru gimana ganti? Ya, kita itu yang dia suruh jos. Nah ini pakai Motorola-nya ini Pak Pri, pakai Motorola-nya ganti. Modulasinya yang ngawatiri ganti. Wah, modulasinya oke ganti. Jangan wibawa banget. Lebih wibawa dibanding kalau langsung udah ganti. Oh iya, biasa gitu Pak Pri. Oke, saya coba pakai low power ya. Ini high power ya. Low power masih mentok nggak ya? Coba ya, sebentar. Low power. Nah ini saya pakai low power Pak Pri, masih mentok ganti. Masih ganti. Oh iya, modulasi oke Pak Pri. Modulasi ini kayak penyiar apa ganti. Kayak yang di RRI zaman radio yang BBC itulah mantep gitu ganti. Wah, iya. Berarti Motorola ini sejen jos tenan ya Pak Pri. Nggak bisa dipungkiri untuk modulasinya ganti. Ya kayak yang siaran radio zaman dulu itu yang pacaran dari luar itu loh. Kalau Indonesia siapa itu yang wah suaranya kayak sebagainya ya kualitas yang dulu ganti. Oh iya, Sel. Coba Pak Pri rekod di video Pak Pri, di video di receivernya Pak Pri, nanti kirim ke saya. Di video receivernya Pak Pri ganti. Aku rata nyoba ya mesti pakai HP anyar yo, wah. pakai HP itu ya ganti. Yo sing anyar yo. Wah, pelanggaran ini HP baru. Infinix Hot 50 Pro ya, pakai itu Pak Pri. Langsung video, langsung record aja, video terus langsung record ganti. Aku udah tahu buka gue, saya jadi. Oke teman-teman, agak lama nggak apa-apa ya, karena kita ngetes ini. Rekat-rekatan saya tak golek aneh sih, ora apal ganti. Neng kamera cari kamera, tulisan kamera. Ya sambil nunggu Pak Pri ya teman-teman ya. Kita Oke, kamera sudah ada kamera di tulisan video itu ya ganti. ya video diklik aja langsung, nanti kan tombol merahnya hidup itu. Sudah hidup tombol merah terus. Iya tekan, nanti jadi kotak, atau kalau kotak itu dia ngerekod. Udah belum? Sudah ada. Oke, sudah gitu silakan ganti. Ya, Yankee Bravo tuh, Victor Sierra Yankee Charlie tuh, Yankee India Zulu. Nah ini kita coba audio menggunakan Motorola. Mudah-mudahan terdengar dengan baik di station Yankee Bravo tuh, Victor Sierra Yankee Bravo tuh, Victor Sierra Yankee Charlie tuh, Yankee India Zulu, ganti-ganti. Yankee Charlie tuh, Yankee India Zulu, Yankee Bravo tuh, Victor Sierra Yankee. Tak pateni ya, sebentar. Ya matikan aja. Oke teman-teman, itu dia komunikasi kita dengan Pak Pri ya. Jauh banget tapi pakai antena luar ya. Oke teman-teman, itu dia Motorola R2 Motorbo
Jadi sesuai dengan laporan dari Yankee Bravo tuh, Victor Sierra Yankee ini kualitasnya lebih kenceng lagi dari yang ini ya teman-teman ya, dari XCR lebih mantap. Cuman masalahnya yang ini kita nggak bisa pakai antena di atas, sementara yang P3688 saya bisa pakai antena di atas, pakai F23 Hotel, sehingga pancarannya lebih kenceng, modulasi lebih kelihatan lagi. Seandainya ini bisa dipasang di antena di atas, tentu ini lebih oke lagi. Itu teman-teman, jadi ada kualitas, ada harga, dan itu memang menjadi suatu yang terjadi dimanapun ya. Contoh aja kalau kita punya handphone. Jadi kalau handphone merek iPhone pasti akan lebih mahal ya, tapi memang ada kualitas. Contoh mobil mungkin antara mobil yang satu dengan yang lain pasti berbeda, padahal sama-sama bisa dinaikin, tapi dengan harga yang lebih tinggi lagi, itu pasti ada kualitasnya yang lebih baik lagi. Jadi memang ada antara prestis dan kualitas itu saling berdampingan teman-teman. Jadi kayak misalnya mobil Lamborghini atau apapun itu, antara prestis dan kualitas dan harga itu selalu beriringan. Contoh juga seperti Motorola. Motorola ini adalah prestis, kualitas, dan harga itu beriringan teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Jadi tidak semua orang juga mungkin akan memiliki ini. Tapi bagi mereka yang merindukan kualitas, pasti lebih senang yang Motorola. Meskipun harganya mahal, dia akan berusaha untuk memilikinya. Satu aja udah cukup ya. Yang penting udah punya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau belum cukup, ya ditunggu gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kalau saya pun karena diberi kesempatan, makanya saya tahu. Kadang-kadang teman-teman juga mungkin karena nggak tahu, jadi belum tahu apa benar apa enggak. Tapi yang setelah kita tes, laporannya saja sudah jelas ya. Itu memang seperti itu teman-teman. Jadi oke ya. Jadi kalau kita belum pernah tes, kita belum pernah lihat reviewnya, kita pasti akan ragu-ragu bener apa enggak sih itu Motorola bagus apa enggak ya. Ternyata memang jos. Jadi bukan hanya untuk kalangan profesional, tapi untuk audiophile. Buat Anda yang memang mendambakan kualitas, ini cocok. R2 P3688, di bawahnya lagi ada C2660, semuanya XCR, dan ini yang terakhir adalah motorboh. Oke teman-teman. Kalau Anda membutuhkannya, nanti kita sampaikan di deskripsi. Selalu cari di distributor resmi dari Motorola ya. Dan itu nanti kita sampaikan di link deskripsi. Oke, sekian saya. Semoga ini bermanfaat. Yankee Charlie itu Yankee Dasulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.